wasilah saja menyampaikan ini, teman-teman. Sudah, Bunda? Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita sholat tobat, niat sholat tobat itu, saya selalu melakukan ini, Bunda. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Keadaan berdiri ya, keadaan berdiri sebelum kita membacakan niat sholat tobat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya hamba punya persoalan dengan diri hamba, dan hamba ingin menyelesaikannya dengan bersungguh-sungguh melaksanakan sholat tobat ini. Maka atas izin-Mu ya Allah, ampunkanlah roh hamba dengan ampunan yang sebenar-benarnya. Setelah itu baca niat sholat tobatnya. Sholat tobat 2 rakaat, jangan langsung pergi. Udah selesai sholat tobatnya 2 rakaat, pegang mushaf. Bunda, mohon maaf izin, Bunda ada Al-Quran? Ada. Saya tanya saja, tapi saya tidak minta Bunda untuk memperlihatkan. Ada? Yang ada terjemahannya? Oke, baik. Nah, jadi setelah sholat tobat 2 rakaat itu, teman-teman saya tanya dulu lagi. Teman-teman percaya bahwasanya Al-Quran ini hidup dan ada rohnya? Bunda percaya? Percaya. Teman-teman percaya? Yang 2.100 orang? Percaya ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman, saya ambil mushaf saya saat masih di atas sejadah. Setelah selesai sholat tobat, saya dekap Al-Quran ini, teman-teman. Saya dekatkan dari jantung saya. Saya minta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya hamba punya persoalan ya Allah, yang hamba ingin menyelesaikannya. Maka titipkanlah ya Allah satu ayat untuk menjadi obat di dalam hati ini. Jadikanlah, satukanlah roh Al-Quran ini dengan roh hamba. Dan habis itu saya cerita di Al-Quran ini, tapi saya merasa Allah itu berhadapan dengan saya. Allah itu sangat dekat dengan saya. Allah itu mengusap kepala saya, mengusap pundak saya. Allah itu sangat dekat sekali dengan saya. Itu yang saya rasakan. Saya ceritakan semuanya. Setelah saya ceritakan semuanya, saya tutup dengan Al-Fatihah. Setelah itu, ya Allah, titipkan saya satu ayat, ya Allah. Titipkan saya satu ayat untuk menjadi obat di hati saya. Saya tutup dengan Al-Fatihah. Saya masih tetap kejamkan matanya, Bunda. Bunda boleh praktekkan nanti ya. Dan teman-teman yang 2.700 orang boleh dipraktekkan, walaupun sekali seumur hidup, dan teman-teman rasakan itu keajaibannya. Saya tutup mata saya letakkan mushafnya, saya buka secara acak. Tunjuk satu ayat, minta Allah yang menuntun jari kita. Seluruh tubuh ini kan miliknya Allah. Ini titipan semua. Mata, penglihatan, suara saya, ini semuanya milik Allah. Tak ada satupun yang saya miliki. Ini titipan dari Allah, dan saya bilang, ya Allah, tuntun jari saya, tuntun ya Allah, untuk ayat terbaikmu, yang mudah saya pahami, yang mudah saya mengerti, yang bisa saya amalkan. Nah, saya tunjuk satu ayat, ya. Kalau misalnya kita dapat satu ayat nih, nah ini pas langsung kebuka ya. Ini pas langsung kebuka. Ini teman-teman lihat, GT Live TikTok. Jadi sebelum saya memulai untuk buka ruang diskusi Dayak Kalimantan Mu'alaf ini, dulu teman-teman, sebelum teman-teman mengenal saya di layar ini, saya melakukan ini teman-teman. Bahkan saya hanya untuk live TikTok saja teman-teman. Saya melakukan ini, saya berdiskusi dulu dengan Allah. Saya minta dulu petunjuk Allah, saya minta dulu saran dan masukan dari Allah. Seperti itu. Jadi saya mendapatkan ayat di sini. Ya, di surah Yasin ayat 11. Mungkin teman-teman mau bacakan? Silakan, Ustadz mau bacakan? Di surah Yasin ayat 11. Nah, jadi teman-teman, silakan Ustadz dibacakan ayatnya. Jadi teman-teman, jadi kalau misalnya pun dapat ayat ini, surah Yasin di ayat 11 ini, teman-teman cari juga di atasnya dan di bawahnya Al-Quran. Ayatnya, cari ayat sifanya yang mengena ke hati teman-teman. Seperti itu ya, cari ke atas, cari ke bawah, cari ayat yang mengena ke hati teman-teman. Seperti itu.
Sudah, Ustadz Hanafi? Ya, silakan. Nggak merhatiin apa yang mau di itu apa? Kenapa? Dibacakan, Ustadz, dibacakan surahnya. Apa tuh? Ayatnya. Surat apa? Surah Yasin di ayat 11. Itu contohnya ya, teman-teman ya. Ini yang saya lakukan. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Ya, ayat dulu bismillahirrahmanirrahim itu bukan? Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama sesungguhnya engkau tunziru tuh posisinya engkau hanya memberi peringatan manittaba'a dzikra, ya, memberikan peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan. Wa khasyar rahmana bil ghaib, dan ya, yang maha wa khasyar rahmana bil ghaib, yang takut kepada yang maha rahman, dan yang gaib bil ghaib, dengan gaib, peringatan takut kepada Tuhan yang maha pengasih, ya, walaupun mereka tidak melihatnya, ya, bil ghaib yang tidak melihatnya. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim, maka berilah fabashshirhum, maka berilah peringatan, ya, kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz. Izin tunggu sebentar. Sebelum saya lanjutkan, tunggu sebentar. Izin ya, mohon maaf, tunggu sebentar. Ya, itu mudah-mudahan itu dengan ada acara ini toh tetap sehat selalu toh, jaga kesehatan ya itu. Tetap semangat. Tabarakallah. Yakin sama Jadi Allah, itu mudah-mudahan ada yang merekam dan melive-kan ini di YouTube ya teman-teman. Ada 3.100 orang di sini teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya. Jadi sebelum saya membuka ruang diskusi Dayak Kalimantan Mu'alaf ini teman-teman, sebelum kalian mengenal saya di layar ini teman-teman, ini yang saya lakukan, dan Allah mengatakan di sini, sesungguhnya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan. Jadi Allah tuh udah mengatakan kepada saya bahwasanya tuh saya hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan itu saja. Jadi kalau misalnya ada mereka-mereka, mohon maaf, yang typing tidak baik ya dari keyakinan lain, itu saya sudah tidak peduli. Karena di sini bukan saya tidak sendiri, di layar ini saya tidak sendiri, tapi ada Allah yang bersamai saya, karena Allah sudah mengizinkan itu untuk saya. Seperti itu. Terus lanjut. Dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Jadi Allah sudah katakan seperti itu, ya, sudah jelas sekali. Apalagi sih yang saya ragukan di sini, apalagi yang saya takutkan gitu. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi untuk teman-teman yang 3.000 orang melihat di sini, mendengar di sini, maka jika kalian menerima ini satu kebenaran dari Allah teman-teman, di Room Dayak Kalimantan Mu'alaf ini, makanya saya selalu katakan, Room Dayak Kalimantan Mu'alaf ini bukan miliknya Lisa teman-teman, bukan milik saya, tapi milik kita bersama yang ingin belajar, yang ingin mendapatkan sesuatu manfaat di dalam room ini. Begitu, makanya saya selalu bilang, kuatkan room ini teman-teman, naikkan like-nya, share ke teman-teman. Saya selalu bilang seperti itu. Saat mereka bilang, jangan minta tap-tap layar terus, nanti mereka bilang kamu minta poin. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Yang penting bagaimana caranya untuk Room Dayak Kalimantan Mu'alaf ini tetap bisa memberikan manfaat, bisa memberikan inspirasi, memberikan kabar gembira kepada seluruh umat di seluruh dunia. Itu, teman-teman. Jadi makanya saya selalu bilang, tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar, naikkan like-nya teman-teman, kuatkan room kita, amankan room kita, agar lebih luas penayangannya. Seperti itu teman-teman. Jadi Allah sudah mengatakan di sini bahwasanya kabar gembiranya teman-teman, kabar gembiranya untuk teman-teman yang percaya kepada Allah, ya, kepada kebesaran Allah walaupun kita tidak melihatnya. Seperti itu. Inilah di room inilah kalian yang akan mendapatkan kabar gembira tersebut, seperti itu. Jadi kembali lagi ke Cek Nun, bahasanya itu tadi Cek Nun boleh diamalkan ya untuk sholat tobatnya. Maafkan dulu diri Cek Nun.
Maafkan dulu diri Cik Nun, baru maafkan orang-orang di sekitar Cik Nun dan orang-orang yang tadi bersangkutan tadi yang Cik Nun ceritakan seperti itu. Apapun itu, saya juga selalu mengatakan teman-teman, apapun itu ya, apapun yang kita temui adalah cerminan dari diri kita teman-teman. Apapun itu, kejadian apapun, siapapun itu cerminan dari diri kita, teman-teman. Jadi selalulah berprasangka baik, ya. Berprasangka baik itu bukan berprasangka baik sebenarnya kepada orang itu, tapi berprasangka baik kepada Allah. Jadi kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Saya melihat Ustadz Hanafi ini, masya Allah, tabarakallah Ustadz. Hanafi sangat baik, selalu mengingatkan saya dalam kebaikan, selalu menasehati saya dalam kebaikan. Sebenarnya saya bukan berprasangka baik kepada Ustaz Hanafi, tapi saya berprasangka baik kepada Allah. Sebenarnya bukan Ustaz Hanafi yang baik, tapi Allah, tapi diri kita lah yang baik. Makanya kita bisa merespon dengan cara yang baik, seperti itu. Jadi beda respon, beda hasil, teman-teman. Seperti itu. Dan apa yang kita ucapkan itu akan kembali kepada diri kita. Seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Baik, itu dulu ya, Cik Nun. Semoga bermanfaat yang sedikit ini yang saya sampaikan ini. Seperti itu. Oke, Cik Nun, silakan. Saya kembalikan ke Cik Nun. Makasih Bunda, masukannya, pengalamannya Bunda atur sama saya. Makasih ya. Ini membuat hati saya lega. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Kalau lain kali saya naik boleh lagi Bunda ya. Boleh Bunda, boleh, sangat-sangat boleh. Masya Allah. Terima kasih Bunda, itu aja Bunda. Terima kasih, salam kenal semua Bunda, Pak Ustadz, salam kenal. Kesehatan Bunda, tetap semangat. Di depan masih banyak yang harus kita kerjain. Buang mantan pada tempatnya. Jangan ngelihat ke belakang, jangan terlalu lama. Jalan kita ke depan, bukan ke belakang. Amin ya Allah, amin. Tugas kita bukan untuk membahagiakan semua orang. Kebahagiaan kita yang ciptakan, bukan orang lain. Kebahagiaan itu kita yang ciptakan, bukan orang lain. Paham ya? Paham Pak Ustadz. Semangat. Ya, semangat ya Cik Nun ya. Saya yakin Cik Nun pasti bisa dan Allah sudah mempersiapkan hadiah yang begitu sangat indah untuk Cik Nun. Lewati saja, insya Allah. Maafkan diri sendiri, maafkan orang itu, siapapun itu, dan berprasangka baiklah kepada Allah. Sip. Oke, baik. Izin saya turunkan ya Bunda ya. Izin saya turunkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum. Oke, baik Ustaz Hanafi. Kita masih ada waktu 16 menit lagi, teman-teman. Bagaimana Ustaz Hanafi? Masih dilanjut? Oke, baik. Ustaz sudah sampai. Rumah sakit, udah sampai di rumah sakit. Lanjut. Oke, baik. Kita lanjut, siapa yang sudah lama mengantri? Insya Allah, oh ada satu nama ini. Dari tadi saya ingin naikkan beliau. Bunda Alfa, selamat pagi Bunda. Oh, Pak Baharudin. Pak Baharudin, selamat pagi. Pak Baharudin, bisa mendengar suara saya Bapak? Oke, baik. Mohon maaf Bapak, kita giliran dengan yang lain. Kalau Bapak mau naik, silakan minta untuk bergabung kembali dan saya akan terima Bapak. Tapi kalau untuk menunggu terlalu lama di atas, mohon maaf saya tidak bisa menunggu. Karena kita masih banyak saudara-saudara kita yang lainnya juga antri di bawah Bapak. Dan pastikan teman-teman yang sudah mengirim permintaan untuk naik bergabung bisa membuka kamera ya. Langsung naik, kalau bisa langsung membuka kamera teman-teman, seperti itu. Bang Ril sudah ada di ruangan diskusi Dayak Kalimantan Mu'alaf ini. Boleh silahkan Bang Ril naikkan satu nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, sehat selalu teman-teman yang baru bergabung ya. Bang Ril bisa menaikkan tamu atau tidak? Oke, baik, terima kasih Bang Ril. Kemana tisu saya? Assalamualaikum.
Pak El. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa membuka kameranya Bapak? Saya sudah bantu dari sini, tinggal Bapak konfirmasi di layar handphone Bapak, silakan. Ya, Oke. Assalamualaikum Umi dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan sebentar, Pak El, saya izin dulu. Teman-teman, kita ada 2.300, bahkan tadi saya sempat melihat hampir 4.000-an. Teman-teman boleh serempak untuk naikkan live-nya, teman-teman, minimal 5.015, teman-teman. Minimal 5.015, 515K, teman-teman. Serempak, teman-teman. Baik, Masya Allah, tabarakallah, mulai bergerak ya untuk leg live-nya, terima kasih. Baik, teman-teman sambil naikkan leg live-nya, Pak El juga boleh dibantu untuk naikkan leg live-nya juga ya. Masya Allah, tabarakallah. Sambil saya lanjut kepada Pak El, seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah mensupport. Oke, baik, lanjut Pak El, pertanyaannya. Ini Ustaz mau tanya tentang keluarga sih. Baik, silakan. Masalah hutang ini itu Umi. Panggil saya Lisa. Kalau Uni itu Uni Rifa berarti. Ah ya Ustazah ya. Insya Allah. Orang tua saya. Nah, apa namanya sama keluarga kan. Nah, terus hutangnya itu sudah lama nggak dibayar kan, tapi kan sering ditanya kan. Nah, maksud saya gini, nah pas kami terakhir apa namanya, nah tanya utangnya itu kan hutangnya hutang emas kan, maksudnya kan emas 3 suku. Nah, terus dia tuh ada niat bayar kemarin tuh, terus ketemu kan. Nah, harga emas itu kemarin kan masih 1 juta. Jadi kan 3 suku kan 3 juta. Nah, terus kan sudah jalan 7 tahun itu harga emasnya sudah 3,5 juta sekarang nih kan. Nah, terus kemarin itu kan belum terlalu kenal agama kan, maksudnya kan belum masih awam. Nah, terus aku kan ikut kan sebagai anaknya. Terus aku bilang mau bayar katanya, tapi mau cicil aja kan utangnya kan katanya ini 3 juta. Nah, terus aku bilang itu kan ditagih terus gitu kan. Sekarang kan kemarin kan janjinya balik emas lagi, maksudnya kan emas 3 suku. Langsung ke pertanyaannya Abang. Langsung ke pertanyaannya. Soalnya kalau Abang ulang-ulang saya jadi pusing menyimaknya. Oh iya ya. Nah, maksudnya gini. Nah, terus waktu aku nagih itu aku bilang kalau mau bayar itu harga yang sekarang, kataku kan, karena kan kalian tahu aja kok harganya sekarang gitu kan kemarin. Pertanyaannya? Pertanyaannya, terus mereka tuh tidak mau bayar, katanya kan kalau mau 3 juta saya mau angsur katanya kan. Nah, aku kemarin tuh tidak setuju karena kan mereka juga kan tahu ini lambat bayarnya. Maksud saya, Ustazah, apakah saya berdosa kan misalnya kan, karena merasa cak merat ke yang berhutang tadi gitu maksudnya. Berarti itu ranahnya sebenarnya ke riba ya? Nah, iya. Masuk riba atau tidak gitu ya? Apakah Nah, itu iya. diperbolehkan atau tidak begitu ya? Oke, Ya, baik, nah, Ustaz Hanafi, silakan Ustaz Hanafi menanggapi. Potong sebentar Umi. Itu Ustazah. Nah, jadi kan sekarang ini jadinya musuhan dan dia sudah saya tidak mau lagi bayar hutang itu. Jadi udah lepas kan istilahnya, gara-gara yang masalah yang tadi kan aku minta bayarnya kan karena sekarang kan 3 juta kemarin kan sempat kan. Nah, jadi kan 9 itu. Nah, jadi dari bayarnya sekarang nih. Baik. Oke, silakan Ustaz Hanafi menanggapi terkait pernyataan ya. Ini pernyataan, lebih ke pernyataan. Silakan. Iya, maksudnya merasa berdosa aja itu kan laju kita yang Oke, ngutangi baik. tadi itu. Nah. Oke, baik Bang El, boleh ditanggapi oleh Ustaz Hanafi? Iya. Silakan. Oke, silakan. Di mute dulu. Pak El, di mute dulu. Jadi abangku mengenai Bukan masalah tutup kamera. silah Pak El bukan tutup kamera, di mute. Oke, siap. Terima kasih. Baik, silakan Ustaz Hanafi.
Ya, mengenai masalah hutang pihutang, yang benar itu seperti itu. Kalau dia hutangnya berupa emas 1 gram, ya, 500 gram, ya, atau 1 kilo seumpama, maka dibayarnya nanti dengan berupa yang posisi emas itu. Harga emas di tahun 2000 nggak mungkin kan, di tahun 2024 itu emas nggak naik, gitu loh. Maka itu yang benar. Jadi jangan sampai nanti dipikir bahwa kelebihannya sekarang kan harganya udah dulu 3 juta, sekarang udah 3,5 juta. Bukan berarti yang 500 itu riba, enggak. Itu yang benar kayak gitu. Ya, itu yang benar. Jadi ketika kita minta, ya enggak lah, kamu dulu 3 juta, sekarang udah harganya nggak seperti itu, 3,5 juta. Itu yang benar, harus disepakati bayarnya seperti itu. Nggak ada riba di situ. Itu yang benar. Gitu ya, abangku, Bang El. Jadi itu yang benar. Mengenai masalah kok jadi musuhan, jadi apa ya? Kalau emang Bang El menjadi orang-orang yang beriman, yang punya hati kelegaan, keluasan, ya jangan sampai gara-gara uang masa jadi berpisah, jadi nggak bersahabat. Uang bisa dicari, tapi sahabat sulit dicari. Jadilah orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang bisa memberikan keringanan kepada sahabatnya yang sedang punya hutang. Itu lebih cakep lagi. Pahalanya tuh lebih ganjarannya lebih hebat orang yang ngutangin. Contoh, Betul. saya ngutangin dia Ustaz 3 juta. Hanafi, boleh tuh dilanjutkan. Menarik sekali bahwasanya ganjaran 18 kali lipat untuk kita yang menghalalkan atau yang tadi tidak menagih hutang tersebut. Silakan Ustaz Hanafi. Itu menarik. Ya, jadi di sini lo yang harus diketahui oleh teman-teman yang ngutangin orang nih, seumpama 3,5 juta. Teman-teman tahu nggak, pada saat teman-teman ngutangin orang 3,5 juta di 2000, tahun 2000 seumpama, terus itu nggak dibayar-bayar sampai 2024, itu setiap harinya itu seperti sedekah 3,5 juta loh. Gitu ya. Jadi setiap harinya itu seperti teman-teman sedekah 3,5 juta gitu loh. Jadi teman-teman jangan marahin dia, jangan jauhin dia, ya. Makanya saya tuh bisanya bayarnya nyicil. Oh iya, enggak apa-apa, kasih keringanan, gitu loh. Itu kalau seumpama umat Nabi. Kalau itu ngakunya kita umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang selalu membuat orang itu duduk yang tadinya sempit dibikin lega sama Rasulullah. Yang tadi ruwet bikin gak ruwet, ya. Yang tadinya nyesak dadanya bisa luas dadanya, gitu loh. Maka kita ayo, kalau ngaku umat Nabi, bikin orang lain mudah, bikin orang lain jangan dibuat sulit, bikin orang lain nikmat, gitu loh. Itu caranya kalau ngaku umat Nabi. Jangan malah kita posisi, kalau dia nggak bisa bayar, artinya setiap harinya kita sedekahnya seperti 3,5 juta. Gitu lah abangku ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Lanjut. Ini Ustadz, apa namanya? Berarti aku kemarin yang pas kami ketemu itu kan maunya kan yang harga sekarang kan, kemarin itu sempat kan? Berarti aku tidak salah kan di situ kan? Nggak salah. Nggak salah, karena dia ukuran emas umpama 200 gram. Ya kembalikan emas 200 gram, 24 karat, ya udah segitu. Bayarnya Ya, segitu. harga sekarang kan? Iya. Iya. Kan nggak mungkin tahun 90 80 minjem emas 1 kilo. Terus kita bayarnya sesuai dengan harga 1 kilo emas berapa dulu? 10 juta. Minjem tahun 90-an 10 juta, terus 2024 10 juta juga, ya enggak lah. Enggak begitu hitungannya. Ya. Kalau aku kan udah aku ikhlasin kan, bilang sama ibu kan, itu kan ibu. Nah kalau ibu ini kan belum bisa ikhlas kan, kalau ibu ini kan kata aku ya sudahlah, karena dia juga kan sudah ngamuk kan, mau kita nonjok aku kan, maksudnya kan. Ajarin ibunya gini, abangku, ajarin ibunya gini Bang El. Bu, kata Ustadz kalau nggak bisa ikhlas dengan rasa, ikhlasnya dengan ilmu. Kalau nggak bisa ikhlas dengan rasa, ikhlasnya dengan ilmu. Siapa Bu yang pengen ngutang? Ya. Gitu loh. Ada yang orang pengen ngutang. Siapa yang pengen susah? Nggak ada yang pengen susah. Bu, ya Allah kasih anugerah kita bisa bantu orang, itu udah keren Bu.
Jadi kalau nggak bisa ikhlas dengan rasa, ikhlasnya dengan ilmu. Ya Bang El. Siapa yang pengen suami poligami? Nggak ada. Tapi memang takdirnya poligami, ya harus terima gitu loh istrinya. Itu pakai ilmu namanya. Ada Ya. satu lagi Ustadz. Kalau 2 pertanyaannya nambah masnya nanti. Iya, tidak, maksudnya gini Ustadz. Nah, kan kemarin kan aku tuh kan setelah ada terjadi masalah itu kan jadi keinget terus ini kan, apa namanya, sholat tadi kan, jadi keinget aku tuh Ustadz, merasa bersalah gitu. Ya, Nah, lakukan sholat tobat tadi aja, Bang. Jadi lakukan sholat tobat tadi dan juga mengikhlaskan itu. Oh, lagi sarapan Ustadz, Masya Allah, keren. Nah, Pentol maksudnya kuah. Ustazah gini Ustazah. Maksudnya aku tidak menzolimin dia kan, walaupun tak omong itu maksudnya. Maksudnya Enggak. Jadi, ya. Oh, ya. Jadi itu anggap saja bukan rezekinya Abang. Insya Allah nanti Allah akan gantikan dengan rezeki yang lebih baik kalau memang dia nggak ada niat. Dan untuk yang pelunasan hutang tadi, Itu rezeki dia. Rezekinya Apa? dia itu dari Allah yang memang nanti akan diambilnya di alam mahsyar sana. iya betul. Jadi bukan rezeki di dunia gitu ya. Ya, Betul ya. sekali. Dan itu juga berarti Allah mau mempersiapkan rezeki yang lebih besar untuk Abang gitu. Kalau saya tuh gitu loh, Bang. Jadi Ya, aku tuh, takut- ya udah ngapa aku sih di takut dunia tuh- ini apa sih yang kita pusingkan gitu? Iya, aku takut tuh Umi Miliknya Allah, jadi kan. hanya Allah udah terserah Allah mau ambil apa silahkan gitu. Iya. Berarti Allah nih mau kasih saya yang lebih baik, udah gitu aja. Iya, iya. Iya, Oke, iya. udah cukup? Sudah Umi, makasih ya Umi ya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, Ya. sehat selalu ya Bang ya. Ya. Sehat selalu. Assalamualaikum Oke, terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke teman-teman, saya lanjut lagi. Bagi teman-teman yang ngambil potongan-potongan pendek video dari saya, jangan lupa tag saya dan saya ingin memberikan hadiah untuk teman-teman ya. Yang bagi pemenangnya ini ada atribut daya ya teman-teman ya, ada ikat kepala, ada shawl dan juga masih banyak yang lainnya nanti akan saya kirimkan ke teman-teman. Nah, jangan lupa tag saya. Itu video bukan hanya yang tadi malam, bukan hanya yang ini ya teman-teman. Intinya video yang saat saya live seperti itu, ambil potongan-potongan bagian-bagian pendeknya yang menurut teman-teman itu bermanfaat untuk untuk kita sendiri yang memposting dan untuk orang-orang yang melihat gitu. Pemenangnya nanti kita lihat dari yang share, yang nonton ya, yang banyak seperti itu ya, yang like, yang komenan itu nanti kita pertimbangkan seperti itu. Nanti pemenangnya akan saya hubungi dan juga kita nanti live-kan juga ya teman-teman ya. Nanti kita live-kan juga seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa tag nama saya Dayak Kalimantan Lisa Winar ya tadi ya, dan juga jangan lupa tag room Dayak Kalimantan Mu'alaf ini dan pakai hashtag Dayak Kalimantan Mu'alaf, Dayak Kalimantan Mu'alaf, teman belajar IBH dan Lisa Winar 49. Itu teman-teman pakai hashtag itu ya, 3 hashtag itu. Sisanya teman-teman boleh pakai hashtag yang lain untuk naikkan videonya teman-teman seperti itu. Nanti setiap yang tag saya itu kan saya bisa lihat tuh teman-teman. Nanti saya juga akan ada komen di situ ya, ada like saya juga di situ, dan kalau misalnya saya lihat itu bagus, saya akan juga bagikan seperti itu. Akan saya posting ulang. Seperti itu teman-teman. Baik, silahkan dilanjut Ustadz Hanafi. Saya tanya dulu nih, ada 2.100 orang, ada yang mau atribut yang saya pakai, aksesoris khas Dayak? Kalau mau katakan mau teman-teman. Kalau mau katakan mau, Masya Allah. Saya dikasih Chef Mono. Ada Chef Mono ternyata di sini, Masya Allah. Terima kasih Chef Mono. Mau, Masya Allah. Silakan diambil potongan-potongan pendeknya teman-teman di saat saya live. Yang kemarin, yang sekarang, ataupun yang kapanpun itu. Di tag saya ya, di tag Dayak Kalimantan Mu'alaf. Dan juga pakai hashtag itu Dayak Kalimantan Mu'alaf ya. Teman belajar IBH dan Lisa Winar 49. Nah, pemenangnya nanti kita akan live-kan juga seperti itu. Untuk jadwal kita pilih pemenangannya maksimal ini tanggal berapa nih teman-teman? Tanggal 17 Oktober ya. Kalau kita kasih maaf. Berarti tanggal 27 ya teman-teman. Jadi 10 hari. Terhitung dari sekarang 10 hari dari kelamaan kayaknya ya, 5 hari aja ya. Kalau 10 hari kelamaan, 5 hari aja ya, 5 hari aja ya. Berarti sekarang kan tanggal 17. Terus nanti 5 hari ke depan tanggal berapa? Coba bantu hitung.
Saya sebenarnya bisa hitung, tapi saya suka ngajak teman-teman berhitung. 5 hari aja ya. Nah, tuh ada yang request 5 hari aja. Siap, siap, siap. Nah, sekarang tanggal 17, 5 hari ke depan. Berarti nanti tanggal 27 ya. 22. Ya betul, tanggal 22. Seperti itu. Oke, nanti kita live-kan untuk pemenangnya tanggal 22 ya, teman-teman ya. Saya ada posting di video saya, itu untuk berapa orang pemenangnya, seperti itu. Dan juga ada penjelasan juga di situ. Yang di video saya tinggal masuk aja ke VT saya ya, ke bio saya, lihat videonya di situ. Nanti baca juga captionnya, seperti itu ya teman-teman ya. Tanggal 22 ya, nanti ingatkan saya juga kalau live lagi, kita share. Nanti kita ininya umumkannya di pagi atau yang sesi malam? Saya tanya dulu nih teman-teman. Enaknya malam kayaknya ya? Mau. Masya Allah, tabarakallah. Malam ya? Jadi yang malam saja ya teman-teman ya? Oke. Nah jangan lupa ya, tag Dayak Kalimantan Mu'alaf ya. Pakai hashtag itu Dayak Kalimantan Mu'alaf, teman belajar IBH, dan juga Lisa Winar 49. Oke, seperti itu dulu. Baik, lanjut Ustadz Hanafi. Bang Ril, silakan naikkan satu. Sudah jam 10 ya? Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Hanafi mau lanjut sarapan? Silakan. Ini kayaknya udah kelar belum? Biasanya jam 10 udah kelar ini. Ya. Nambah mulu Udah betul waktunya. sekali. Kita lanjut besok ya Ustadz ya. Lanjut besok lah. Tapi Makasih ini karena teman-teman tadi semuanya. terlanjur ngomong, teman-teman, kita kasih satu kesempatan lagi deh untuk yang naik ya. Satu kesempatan lagi ya untuk yang naik. Bagi yang belum naik hari ini, kita lanjut insya Allah besok pagi. Seperti biasa ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Belajar. warahmatullahi. Ya Pak Naharudin, panggil Lisa saja Pak. Ya. Terima Bagaimana kasih. Pak? Mm-mm. Iya, saya mau bertanya ini, Ya. Silakan. saudara, ibaratnya dia menikah sama anak, sama perempuan ya menikah, tapi perempuan itu sudah punya anak, Ustaz, ya sudah punya anak, tapi orang tua anak itu dia nggak menafkahi dari usia 2 tahun lah. Nah, pertanyaan saya begini, Ustadz, kalau dia nanti, semua kan udah dewasa nih, dia mau menikah, jadi walinya tuh wali hakimkah atau orang tuanya itu, sedangkan orang tuanya yang sah itu, dia tidak menafkahi selama dewasa sekarang, gimana tuh Ustadz? Ya tetap walinya adalah orang tuanya yang sah, walaupun nggak nafkahin. Harus itu. Iya, kan anak itu kalaupun Pertanyaannya, tunggu suami dulu istri Ustaz. berpisah, Tunggu dulu Ustaz. Ini kasusnya kena ke saya juga soalnya. Jadi pertanyaannya walinya itu muslim atau bukan dulu? Dan yang bersangkutan ini muslim atau bukan? Oh, Muslim. dua-duanya muslim. Oh, berarti pas tadi yang kata Ustaz Hanafi. Silakan dilanjut. iya mau dia nggak nafkahin dia tetap punya kewajiban untuk apa namanya? Untuk jadi wali. Menjadi wali. Jadi kalau pun tahu nanti dia nikah tinggal kasih tahu, Pak. Ini anaknya mau nikah gimana? Udah suruh orang lain lagi. Udah Bapak ngomong lah sama wali hakim dari Bapak. Bapak bahwa tidak mau ini tapi mewalikan ke orang lain kayak gitu. Ada akadnya. Gampang kok, mudah kok. Jadi kalau seumpama masalah nanti dalam hal rumah tangga ada perceraian, jangan takut. Jangan takut bertahan gara-gara anak. Anak udah gede tetap manggil bapak dan ibu, nggak mungkin manggil om dan tante. Anak nggak ada bekasnya. Ya. Istri, suami ada bekasnya. Begitu. Oke? Boleh Ustadz, satu pertanyaan lagi ya sebelum ini ya Allah ya. Bagaimana nasibnya orang-orang dulu sebelum Islam masuk ke Indonesia Ustadz? Misalnya kayak zaman kerajaan lah ya. Zaman kerajaan tuh Islam kan belum masuk tuh ke Indonesia. Nanti dihisabnya tuh bagaimana Ustadz? Itu namanya zaman fatrah, Bang. Betul ya. Kalau disebut zaman fatrah itu,
zaman yang nanti kalau dia melakukan kebaikan itu hak prerogatif Allah. Mau masukkan dia ke surga atau selama dia perbuatannya baik, karena dia belum ada masuk Islam. Atau Islam masuk nih, tapi dia belum mendapatkan ajaran yang benar. Masuknya Islam itu dapat infonya dari ajaran Islam yang nggak benar, gitu loh. Dia dapat informasi tentang Islamnya, Islam yang nggak benar. Maka termasuk dia tuh salah satu orang yang mendapat fatrah tadi. Ya, udah masuk nih ajaran Islam, tapi ajaran Islamnya nggak benar yang dia dapat, gitu loh. Ya, sama itu disebut zaman fatrah. Atau belum dapat masuk agama, belum dapat informasi tentang Islam, itu namanya zaman fatrah. Maka nanti itu hak prerogatif Allah. Kalau dia baik, insya Allah Allah masukkan ke dalam surga Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Balita. Sudah terjawab ya Pak Baharudin ya? Ya, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya turunkan Bapak. Sehat selalu. Barakallahu fikum. Apa? Di mute itu. Di mute itu. Buka dulu mute-nya. Kasih tahu Jibril makan bakso tuh di bawah sambil ngajar, sambil ngaji bisa makan bakso tuh. Ya, inilah Usada nikmatnya Jibril, kita, lu ya. gimana Jibril? Allah. Oke, baik. Masuk naik Ustaz itu Nabi. Jibril, ngapain di bawah Jibril? Lanjut. Kan kita, iya, kita sudah mau tutup. Biar Ustadz bisa makan baksonya bisa lebih dinikmati Ustadz. Kalau misalnya sambil ngaji nanti makan baksonya takutnya nyangkut di sini. Jadi dua Enggak sih, ininya ya. sengaja nih Lisa, nggak Jadi pedes dua sengaja ininya, nggak Ustaz. pedes. Karena pedesnya cukup di Lisa aja yang bikin pedes. Lanjut. Oke, baik. Sekarang sudah jam 10.09 teman-teman. Seperti biasa, bahwasanya sebenarnya kita tutup jam 10 ya teman-teman ya. Dan ini sudah jam 10, jadi kita akhiri, kita ketemu lagi besok pagi. Seperti itu. Oke, sebelum kita tutup teman-teman, seperti biasa juga ya, kita tutup dengan doa, kita mengawali dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Kita awali dengan senyuman, kita tutup dengan senyuman, seperti itu. Jadi, menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Begitu ya. Dalam banget itu makanya misalnya ya dulu ya. Jangan sampai belum selesai udah ditinggal gitu loh. Lisa, saya nggak seperti mantan-mantanmu. Aku bertemu dengan cara baik-baik karena Allah. Berpisah pun karena Allah, tapi dengan Jangan ini cinta. Ustaz. Tenang aja. Bilang mantan-mantanmu. Aku nggak punya mantan Ustaz. Aku cuma satu mantanku ya Ustaz ya. Terkecuali sebenarnya tepat sekali kata-kata itu penyematan dengan Ustaz. Ustadz, mohon maaf ya Ustadz, saya tidak seperti mantan-mantannya Ustadz. Keren banget. Oke teman-teman, sebelum banyak yang terluka di sini, saya izin minta maafnya, minta ridhonya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi minimal ada bisa ilmu yang kita bisa dapatkan. Karena itu saya selalu mengatakan ke teman-teman, bersyukurlah. Ya, paksa untuk bisa bersyukur, paksa untuk bisa ikhlas, paksa untuk kalau lagi malas ngaji, paksa ngaji. Kalau lagi malas sholat, paksa sholat. Kalau lagi malas untuk silaturahmi, paksa silaturahmi. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Itu dari saya. Dan minta maafnya, minta ridhonya. Dan buat teman-teman, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Banyak hal yang memang saya harus terus belajar. Di Komalisa saya terus banyak belajar, ngajar untuk belajar kalau saya. Dan pada akhirnya saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Oke.
niatkan belajar untuk mengajar ya teman-teman. Jadi saya setuju untuk itu karena begitulah ya bahasanya kita niatkan belajar untuk mengajar. Nah kalau saya seringkali mengucapkan kata-kata ini teman-teman. Saya juga sedang belajar ya, saya juga sedang belajar dan menjadi teman untuk teman-teman yang mau belajar seperti itu. Oke teman-teman, untuk Ustadz Hanafi tadi Masya Allah Tabarakallah, terima kasih sudah mendampingi saya dan saya juga banyak belajar dari Ustadz Hanafi ya, dari apa yang beliau sampaikan, bahkan beliau juga sering sekali menasehati saya ya, Masya Allah Tabarakallah, Alhamdulillah. Saya didatangkan orang-orang yang baik versinya Allah seperti itu ya. Dan bagi teman-teman juga yang ingin memberikan respon yang positif, saran dan masukan terkait room Dayak Kalimantan Mu'alaf ini teman-teman, silakan masuk ke DM-nya Dayak Kalimantan Mu'alaf ya teman-teman ya. Itu akan terbuka cuman agak lama teman-teman. Saya baca satu-satu cuman agak lama gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi masuk aja ke DM-nya Dayak Kalimantan Mu'alaf. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu dulu yang bisa kita bahas teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mensupport, yang sudah memberikan like-nya ya, sampai katanya ada keriting lah, nggak bisa diluruskan lagi jarinya ya, Masya Allah Tabarakallah. Dan juga men-share tayangan live kita ya, memberikan respon yang positif, memberikan komen-komen yang baik seperti itu, merespon juga orang-orang yang tidak baik dengan cara yang baik gitu. Masya Allah Tabarakallah. Semoga Allah catat kita pernah berjuang bersama-sama menyebarkan agama Allah, membesarkan agama Allah ya, dan juga menjadi wasilah kita nanti satu jannah tidak bertemu di dunia, insya Allah mudah-mudahan kita bertemu di surganya Allah, amin Allahumma amin. Seperti itu. Jadi teman-teman, kalau ada bahasa yang ditampar pipi kiri, diberi lagi pipi kanan, kalau saya bilangnya kayak gini teman-teman, saya nggak mau yang kayak gitu ya, dan saya juga tidak ingin meneruskan untuk terkait kata-kata itu. Jadi teman-teman, kalau orang berbuat baik kepada kita, kita membalas dengan kebaikan, itu biasa teman-teman. Tapi bagaimana caranya orang berbuat baik dengan kita, orang tidak berbuat baik dengan kita, dalam arti kata jahat dengan kita, tapi kita membalasnya dengan kebaikan. Nah, itu baru luar biasa, teman-teman. Dan saya pun sedang belajar untuk terus mengamalkan terkait hal itu, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjut lagi di malam hari ya, teman-teman. Seperti biasa, jam 8 malam sampai selesai maksimal 00. Walaupun kadang lewat dari 00.00 seperti itu, tapi saya selalu mengulangi kata-kata itu agar tertancap di diri saya bahwasanya oh ini dari jam segini nanti maksimal jam segini, dari jam segini nanti jam segini. Walaupun tidak pas di jamnya, tapi saya selalu mengulang-ulangnya agar menjadi sugesti untuk diri saya, menjadi alarm dalam diri saya seperti itu. Oke. Teman-teman, kalau misalnya ada salah-salah kata, bukan misalnya nih teman-teman ya, kalau ada salah-salah kata dari saya, mohon maaf ya teman-teman. Kebaikan itu datang dari Allah, ketidakbaikan itu datang dari diri saya sendiri, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Saya Lisa WR, saya pamit undur diri. Saya Lisa WR, teman belajar IBH, Inspirasi Berani Hijrah, Dayak Kalimantan Mu'alaf, pamit undur diri. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum teman-teman.
bisa menghalangi seseorang yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah. Memang begitu rupanya hidayah itu gitu loh. Dan memang terbukti kan begitu aku dikenalkan, sekali aku dikatakan guruku ini sin